Summon the fucking stand, Yuta! I've tried, but it doesn't want to come out. I said summon the goddamn stand! I said it doesn't want... やれやれだぜ。スタープラチナ。Ya, seperti biasa, dunia sedang memasuki masa peralihan dari temperatur rendah menuju temperatur yang lebih hangat. Atau lebih gampangnya sedang terjadi peralihan musim dari musim dingin yang dingin banget menuju musim semi yang lebih hangat. Dan begitu juga dengan deretan anime-anime yang sudah berada di penghujung cerita. Dan bahkan ada juga anime yang sudah tamat di musim ini. Dengan tamat, ya maksud gue benar-benar kelar ceritanya dan gak bakalan ada lagi season berikutnya. Bahkan gak bakal ada lagi lanjutan di media manapun, baik itu manga ataupun light novel. Well, terlepas dari itu, anime-anime yang rilis di musim dingin kemarin akan meninggalkan posisinya sebentar lagi. Jujur saja bahwa anime-anime yang ada di musim dingin ini memang masih didominasi oleh isekai dan fantasi. Bahkan setelah gue melihat situs yang memberikan informasi mengenai anime yang akan tayang di musim semi nanti, masih tetap didominasi oleh isekai. Nigeria 1 kayaknya gak bakal hilang dari peredaran dah. Persen sejak dari tahun 2015 ada aja judul baru yang gak jelas muncul. Dan ya, oleh karena hal itu, gue mau gak mau harus menerima kenyataan tersebut. Walaupun terkadang gue mulai merasa bosan dengan genre isekai, yang plotnya hampir mirip satu dengan yang lainnya. Well, enough with that. Tidak seperti biasanya, yang mana gue selalu membahas sebuah serial anime seperti yang sudah-sudah, tapi kali ini gue mau membahas sebuah movie yang baru-baru ini dirilis di Indonesia. Dan menjadi sebuah movie yang sangat menarik perhatian para wibu. Karena menjadi satu-satunya anime movie yang mampu menjadi pesaing Kimetsu no Yaiba dalam penjualan tiket. Yang mana mampu meraup keuntungan sebesar 18 juta US dollar dalam waktu 3 hari setelah meluncurkan movie-nya di luar Jepang. Movie tersebut adalah Jujutsu Kaisen Zero, sebuah movie yang merupakan prequel dari serial anime Jujutsu Kaisen. Mendengar dirilisnya Jujutsu Kaisen Zero di negara tercinta kita ini membuat gue sebagai sang wibu berlisensi merasa harus ikut serta merasakan sensasi dari movie tersebut. Selain itu juga karena gue udah membuat ulasan ampas mengenai serial animasinya. Jadi ketika movie tersebut rilis, kira-kira reaksi gue seperti ini. Yes! Jujutsu Kaisen Zero dirilis di CGV Indo! Now it's the right time for me to go outside after 2 years creeping in my basement in my house. It's the time to go out. Fuck, that was bright! 2 hours later. Whew, that was amazing. The animation and choreographic was impressive. Oh, and the feel. Damn, it makes me crazy. Now, I think I should make a review about it. Ah, shit. Oh anjir, If ngeluarin MV baru, wajib banget gue tonton. Jujutsu Kaisen Zero. Ya, Jujutsu Kaisen Zero. Mungkin masih ada dari kalian yang belum mengetahui asal-muasal dari Jujutsu Kaisen Zero ini. Jadi, seperti biasa, sekiranya gue akan memberikan sedikit pengetahuan ke kalian mengenai movie anime ini. Jujutsu Kaisen Zero, atau banyak yang menyingkatnya menjadi JJK Zero, merupakan sebuah movie yang berdurasi sekitar 100 menit. Movie ini mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi sebelum Itadori Yuji menginjakan kakinya pertama kali dalam Jujutsu Kaisen atau Akademi Perdukunan, yang membuat movie ini termasuk dalam sebuah prequel dari Jujutsu Kaisen. Lebih tepatnya 2 tahun sebelum Yuji melahap jari Sukuna dengan penuh gairah. Shit. Holy fuck. Sebagai prequel, Jujutsu Kaisen Zero ini diadaptasikan dari manga yang sama dengan Jujutsu Kaisen. Hanya saja untuk movie ini diadaptasikan dari volume Zero yang berisikan 4 chapter yang diberi nomor chapter yang unik, yaitu chapter 0.1, 0.2, 0.3, dan 0.4. Yang mana masuk dalam Cursed Child Arc atau arc bocah terkutuk. Yang mana ada juga yang beranggapan bahwa JJK Zero ini atau Jujutsu Kaisen Zero ini sebagai spin-off dari cerita dari Jujutsu Kaisen. Walaupun pada kenyataannya Jujutsu Kaisen Zero ini masih berkaitan dengan Jujutsu Kaisen yang animenya. Mungkin masih banyak dari kalian yang belum nonton movie-nya, atau mungkin kalian mau nonton tapi takut bingung karena nggak tahu apa-apa mengenai Jujutsu Kaisen. Atau bahkan kalian belum nonton Jujutsu Kaisen-nya sendiri. Well, kalau itu masalahnya, maka kalian kebanyakan banget. Masa belum nonton serialnya? Kemana aja kalian selama ini? Anyway, seperti yang gue bilang tadi, kalau Jujutsu Kaisen Zero ini merupakan sebuah prequel dari serial animasi Jujutsu Kaisen, yang mana dalam Jujutsu Kaisen Zero ini menceritakan tentang kejadian yang sempat terjadi 2 tahun sebelum Itadori Yuji masuk ke Akademi Perdukunan.
Movie Jujutsu Kaisen Zero ini mengisahkan tentang Okotsu Yuta yang merupakan seorang anak muda yang terkutuk dengan roh jahat yang membuatnya terkurung dan melawan seorang dari Arab yang juga memiliki roh jahat yang mampu mengeluarkan api dan akhirnya menyebabkan harus berkeliling dunia dengan 5 orang menuju ke Mesir demi mengalahkan vampir abadi yang menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Lah kok? Woi, scriptwriter lu kalau bikin skripsi bisa dikit gak, Pak? Ngapa sinopsis Jojo segala lu pake? Bocah bercanda baik kerjanya ya? Maaf. Udah gak usah dihiraukan. Biasa, scriptwriter gue kadang suka ngaco orang. Balik lagi ke pembahasan tadi, movie Jujutsu Kaisen ini mengisahkan tentang Okotsu Yuta, seorang anak SMA yang terkena kutukan yang menyebabkannya diikuti dengan roh jahat, yang dapat menyakiti orang-orang sekitarnya. Tidak hanya sampai di situ, roh jahat tersebut mampu mencabik-cabik hingga menghilangkan nyawa siapapun yang mencoba membuli Yuta. Usut punya usut, ternyata roh jahat tersebut merupakan kutukan yang diberikan oleh Orimotorika, seorang teman masa kecilnya yang pernah berjanji dengan Yuta untuk menikahinya dan selalu bersama Yuta selamanya. Namun karena janji tersebutlah, Orimotorika menjadi roh jahat yang selalu mengikuti Yuta kemanapun ia pergi. Dan ternyata Orimotorika ditetapkan sebagai kutukan tingkat spesial yang sangat berbahaya. Mengetahui bahwa Orimotorika merupakan kutukan tingkat spesial, Gojo Satoru berinisiatif untuk membawa Okotsu Yuta ke Akademi Perdukunan. Dan sejak saat masuk ke Akademi Perdukunan, Yuta berusaha mencari cara untuk melepaskan kutukan Rika dengan berada langsung di bawah pengawasan Bapak Gojo, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dari situlah perjalanan dari Okotsu Yuta mencari cara untuk membebaskan Rika pun dimulai. Jujutsu Kaisen sebagai movie yang dinantikan oleh khalayak wibu lokal memang tidak mengecewakan sedikit pun. Mulai dari animasinya, yang seperti kalian tahu bahwa movie ini dianimasikan oleh Studio Mappa, yang mana kualitas dari animasinya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan first impression yang gue dapat dari anime ini adalah menakjubkan. Ya, karena memang dari apa yang udah gue perhatikan, dari detik pertama hingga detik terakhir dari movie ini, dianimasikan dengan begitu indahnya. Dimana animasi yang diperlihatkan begitu dinamis, mulai dari hal-hal terkecil, yang bahkan belum tentu diperhatikan, hingga fighting scene-nya yang benar-benar stunning. Ya, terutama fighting scene-nya lah, yang memang mampu melampaui sumbernya dan hampir membuat gue orgasme. Ya, hal tersebut sebenarnya tidak membuat gue heran lagi, mengenai Mappa merupakan satu-satunya studio yang secara sukarela menggambar bokongnya Zeke tanpa diminta oleh siapapun. Walaupun gue bilang animasi yang ditampilkan sangat indah, namun studio Mappa tampaknya memiliki kesulitan dengan kamera movement, yang mana dalam movie-nya terdapat scene yang memang gue rasa sedikit kurang kena. Namun begitu, itu merupakan opini gue sendiri yang mana gue masih belum dapat membandingkan movie Jujutsu Kaisen Zero ini dengan movie yang lain. Dan gue juga tidak bisa membandingkannya dengan movie Kimetsu no Yaiba, karena gue gak peduli alasan kalian pada fans jadi-jadian yang suka mendukung suatu studio dan tidak menghiraukan studio lain, tapi bagi gue yang memang memperhatikan hampir semua studio animasi dan anime-anime garapan dari studio tersebut, gue harus menyatakan bahwa sejauh ini belum ada studio animasi yang bisa melampaui kualitas dari animasi yang diberikan oleh studio Ufotable. It's just beautiful. Selain dari animasi, hal yang membuat gue sangat menggebu-gebu saat mendengar Jujutsu Kaisen Zero ini mendapatkan adaptasi movie-nya ialah dari sisi voice over-nya. Yang mana di saat gue nonton movie-nya, voice over-nya sangat on point. Dimana semua karakter yang ada dalam movie tersebut dapat didub dengan sangat lihai dan para dubbernya pun mampu dengan lindahnya menjiwai dari setiap karakter yang dimunculkan dalam movie tersebut tanpa miss sedikit pun. Apalagi di saat gue mengetahui voice over dari Okotsu Yuta yang mana didub oleh seiyu idola gue, Ogata Megumi. Beliau merupakan voice actress atau seiyu dari beberapa karakter yang juga termasuk dalam beberapa karakter favorit gue. Seperti contohnya adalah Ikari Shinji dari Neon Genesis Evangelion, Naegi Makoto dan Nagito Komaeda dari Danganronpa, Komagawa Misogi dari Medaka Box Abnormal, serta Naoi Ayato dari anime favorit gue sepanjang masa, Angel Beats. Tentu saja setelah mengetahui hal tersebut membuat rasa ingin menonton movie Jujutsu Kaisen Zero ini semakin kuat. Ditambah dengan di saat gue menonton langsung movie ini, kualitas serta suara dari Ogata Megumi sangat cocok dengan Okotsu Yuta. Pokoknya ajib lah. Well, berhubung gue sempat menyinggung tentang sifat serta penokohan dari karakter utama di serial animasi Jujutsu Kaisen pada video review ampas gue mengenai Jujutsu Kaisen, videonya bisa kalian tonton lewat link yang ada di deskripsi. Yang mana dalam video tersebut gue menyatakan dengan tegas bahwa Itadori Yuji sebagai karakter utama, yang mana sekaligus memegang peran penting dalam kemajuan dari serial animasi Jujutsu Kaisen terasa sangat datar, dan seperti tidak memiliki keunikan dibandingkan dengan karakter lainnya dalam anime tersebut. Dan bahkan seperti yang gue bilang, kalian bisa saja memilih semua karakter anime yang bergenre shonen secara acak, dan menggantikan Yuji dengan karakter yang kalian pilih tadi, dan jalan cerita dari Jujutsu Kaisen masih masuk akal, walau tanpa dengan Yuji sebagai karakter utamanya. Namun berbeda halnya dengan Okotsu Yuta yang berbanding terbalik 180 derajat dengan Itadori Yuji.
Sosok Yuta yang terlihat lemah, penakut, serta kurang percaya diri justru membuat cerita dari Jujutsu Kaisen Zero ini tidak bisa berjalan sesuai dengan diharapkan jika karakter utamanya bukan Okotsu Yuta, yang juga memiliki background yang cukup suram. Pun begitu, entah mengapa Yuta mengingatkan gue kepada Shinji. Mungkin karena sama-sama naif dan seiyunya juga sama ya. Selain dari Yuta, movie ini memunculkan beberapa karakter baru yang juga ikut serta dalam movie ini. Sisanya ya, seperti dari trailer yang ada, kalian bisa melihat Panda, Toge, dan Maki. Yang harus gue bilang kalau Maki di anime ini bener-bener nice banget. I mean like, damn nice. Oh, dan tentunya kalian dapat melihat Gojo Satoru yang mana harus gue katakan kalau sifatnya sama gobloknya dengan yang ada di animenya. Seperti yang kalian tahu kalau pengembangan dari masing-masing karakter atau karakter development itu penting, dan sangat penting untuk menunjang keberlangsungan dari sebuah cerita. Walaupun terasa berat bagi gue, namun gue harus akui kalau ini merupakan pertama kalinya gue membahas mengenai pengembangan karakter dari sebuah movie. Ya, yang mana kalau kalian perhatikan, setiap video review yang gue buat berasal dari anime dan manga, yang biasanya terdiri dari 12 episode hingga 24 episode untuk anime, dan puluhan chapter untuk manga. Intinya adalah media tersebut memberikan waktu yang cukup untuk dilaksanakannya sebuah pengembangan bagi suatu karakter, untuk membuat karakter tersebut menjadi karakter yang penting. Pun begitu, gue merasa tempo dari pengembangan karakter yang diberikan dalam movie Jujutsu Kaisen ini terasa sangat pas bagi diri gue sendiri. Gue merasa kalau pengembangan karakternya tidak terlalu cepat, apalagi terlalu lambat. Pokoknya pas lah. Cukup untuk gue merasakan adanya perkembangan dari Okotsu Yuta sebagai karakter yang menjadi pusat perhatian dalam cerita Jujutsu Kaisen Zero ini. Nah, hal yang terakhir yang mau gue bahas dari movie ini adalah original soundtracknya, yang mana semua soundtracknya yang digunakan dalam movie ini sangat keren parah, dan juga semua soundtracknya yang sangat cocok dengan semua scene yang ditampilkan. Semua itu berkat sound directornya yang lihai dalam hal memilih mana soundtrack yang bagus untuk scene-scene yang ada. Selain itu, ending song dari movie ini yang dibawakan oleh Kingnu yang berjudul Ichizu juga nggak kalah asiknya dengan semua soundtrack yang ada dalam movie-nya. Dan bukan hanya satu lagu saja, Kingnu juga membawakan lagu lainnya yang berjudul Sakayume yang dibawakan dengan sangat indah dan menawan. Sasuga nih Kingnu, memang selalu bisa diandalkan dalam membuat lagu-lagu yang ajib. Tapi gue gak bisa berbohong ke diri gue sendiri, dan harus jujur kepada kalian kalau entah kenapa, selain dari hal-hal tadi, gue merasakan aura Neon Genesis Evangelion saat melihat Yuta dan Maki. Serasa gue sedang melihat Shinji dan Asuka, dan rasa-rasanya Jujutsu Kaisen ini sepertinya dibuat ketika author Neon Genesis Evangelion collab dengan author Aono Exorcist. Dan jujur, gue sempat berpikir, wait, what is this? Am I watching Jujutsu Kaisen 3.0 plus 1.0 You Cannot Beat Gojo in Tokyo Shinjuku Kyoto Saga? Anyway, dari apa yang udah gue bahas dan apa yang udah gue lihat dari movie-nya, Jujutsu Kaisen Zero ini layak untuk diancungin jempol. Karena mulai dari animasinya yang dinamis, voice-over-nya yang sangat lihai dan cocok, serta keunikan dari karakter utama di movie ini, membuat Jujutsu Kaisen Zero meninggalkan kesan yang bukan main serunya. Ditambah lagi dengan pengembangan karakternya yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, serta soundtrack-soundtracknya yang gak kalah asiknya dengan ceritanya, membuat movie ini wajib banget buat kalian tonton. Jadi bagi kalian yang belum nonton movie-nya, mending kalian berdiri dari tempat kalian sekarang dan segera keluar rumah buat nonton movie-nya. Sekarang juga, mumpung masih sempat. Karena kapan lagi kalian bisa melihat movie yang mempromosikan bumbu penyedap dari Indonesia? So, Weebs, apa kabar semuanya? Hope you're doing good today. Jadi, seperti apa yang udah gue bilang dari video pas tadi, akhirnya gue bisa merasakan yang namanya nonton movie di bioskop lagi, setelah lebih dari 2 tahun. Dan ya, jujur saja, memang movie Jujutsu Kaisen Zero ini sangat bagus. Dan gue gak kecewa sedikit pun dengan movie ini. Dan sekali lagi, gue sangat menyarankan bagi kalian yang belum nonton movie Jujutsu Kaisen Zero ini untuk segera nonton movie-nya sebelum ketinggalan. Karena gue jamin kalian bakal puas dengan movie yang satu ini. Anyway, terima kasih banyak buat yang udah nonton video review kali ini. Dan ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime dan manga. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya, karena seperti yang kalian tahu, kalau jarak waktu antara satu video dengan video lainnya di channel ini masih belum konsisten. Jadi ya, supaya nggak ketinggalan video lainnya, langkah lebih baik kalau notifikasinya kalian nyalain. Kalau bisa, share video ini ke teman kalian yang tertarik untuk masuk dunia perwibuan, atau kalian mau menjerumuskan mereka ke dunia perwibuan. Dan yang terakhir, bagi kalian yang udah nonton movie-nya, gue mau tahu pendapat kalian tersendiri mengenai Jujutsu Kaisen Zero ini. Jadi ya, kalian boleh langsung taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all for me. I'm Jiro, Wibu Sensi, and I'm out from my spot. See ya!